Kasus kali ini power supply-nya saya tes bagus. Ini saya sudah buka sih casing sebelahnya. Oh ya, ini untuk serinya Acer Aspire TC860. Jadi teman-teman kalau misalnya dapat kasus begini, yang harus dilakukan pertama adalah kita tes power supply-nya. Nah, bagaimana cara tes power supply-nya? Ini saya kasih contoh ya. Saya pasang dulu kabel-kabelnya ya. Ini dipasang dulu kabel-kabelnya, pasang. Oke. Saya colok. Oke. Nah, ini teman-teman lihat ya. Indikator sini mati. Tapi ada tapinya. Nanti teman-teman lihat ya. Nah, mati kan? Mati. Tidak ada indikator, tapi di belakangnya kawan teman-teman lihat kipasnya dia berputar. Jadi sebenarnya dia ada indikasi bahwa kelistrikannya ada. Nah, kelistrikannya tidak ada. Jadi yang harus pertama dilakukan adalah kita tes power supply-nya. Tes power supply-nya. Cara tes power supply-nya ini ya. Ini tekniknya. Kita cabut yang ini, PSU-nya, yang keyboardnya, yang kecilnya juga dicabut. Ya, ini dicabut. Oke, saya kasih maju kameranya sedikit biar bisa kelihatan. Oke. Oke, ini saya sudah cabut, ini juga saya cabut. Nah, kita perlu mempersiapkan yang kita pakai kabel power, pasti harus dijelas. Dan biasa saya menggunakan kawat bisa atau penghantar listrik yang bagus. Bisa kabel, bisa jumper juga bisa, tapi saya biasa menggunakan ini karena ini lebih mudah. Nah, caranya begini. Pin yang warna hijau dan yang hitam bisa ambil yang sisi sebelah sini atau sebelah sini, itu sama saja bisa. Jadi kita jumperkannya begini, jadi hijau ketemu dengan hitam. Oke. Nah, ini dia penghantar listrik juga ini, karena dia dari stainless, jadi otomatis dia menghantar listrik. Nah, kita tes dengan cara pasang kabel power sekarang. Ini sudah dicolokan, kita tes. Nah, bagaimana cara kita lihat bagus atau tidaknya? Atau bisa bekerja atau tidak? Di sini tuh ada, oh ini tidak terlalu kelihatan ya. Ini ada kipas. Di dalam sini ada kipas. Nah, kipasnya itu dia berputar. Dia tidak diam. Coba saya bikin video baru. Ya. Nah, itu kipasnya berputar ya, kelihatan sekali. Oke, coba saya tes cabut. Nah, berhentikan kipasnya itu, kelihatan kan? Jadi cara ngetesnya begitu. Cara ngetes power supply-nya seperti itu. CPU ini saya sudah tes ya, sebenarnya saya sudah tes semua. Masalahnya sebenarnya bukan pada board. Jadi itu saya bilang kenapa tadi kita tidak boleh langsung memvonis bahwa itu mainboard atau ini power supply. Saya sudah tes dan ini kebetulan
Yang gangguan di sini adalah power supply-nya. Padahal dia kondisinya hidup normal. Tapi dia di sini tegangan yang di sini tidak stabil. Yang dia keluarkan tidak stabil. Makanya dia tidak bisa mengangkat CPU-nya. Listrikannya dia tidak mampu. Makanya kipasnya hanya begini, diam, putar lagi, diam, seperti itu. Nah, kita tes dengan power supply yang lain. Walaupun kita sudah tes power supply yang tadi bagus, tapi itu sebenarnya tidak menjamin. Jadi kita harus tes dengan power supply yang lain juga. Kita harus tetap pasang 2 kabel ya. Kita mengarah ke boardnya itu kan ada 2 ya. Oke, kita pasang. Maaf kameranya saya tidak bisa kasih ini karena saya ya sudah terpasang. Saya mundurkan kameranya. Ini ya. Oke, pasang. Dia sudah on. Padahal tadi power supply yang satu juga dia bagus, tapi dia tidak bisa meng-on-kan, menghidupkan CPU ini. Jadi bisa dibilang power supply-nya itu rusak. Pin yang di di boardnya yang mengarah ke sini, apakah dia ada 3 voltnya atau tidak? Nah, kalau misalnya ada 3 volt tapi dia tetap begitu, berarti ada kerusakan lain. Tombol powernya bagus. Nah, biasanya kita harus menggunakan, kalau untuk ukur berapa volt yang masuk, kita harus punya avometer ya. Wajib itu. Wajib punya avometer. Oke. Itu tips dari saya. Saatnya saya merakit. Mungkin ini sedikit membantu karena ini PC-nya masih terbilang baru. Jadi saya akan bikin video pemasangannya aja, walaupun tinggal pemasangan, bukan dari bongkar, karena saya sudah bongkar lebih dulu. Oke, saya pasangkan ya. Oh iya, nanti ini ada untuk CPU seperti ini ada soket yang mengarah ke kabel power yang larinya ke DVD room-nya, tapi ini DVD room untuk semacam laptop punya. Jadi ada yang kita modif karena power supply ini tidak ada port seperti ini. Oke, kita pasang.
jangan lupa untuk merapikan kabel-kabel, karena kabel itu selain ini tidak enak dipandang tuh, kalau terbongkar tidak enak dipandang. Oke. Modifikasi seperti ini, saya kasih fotonya ya. Pasang semua kabel-kabelnya kembali. Ya, pasang semua. DVD roomnya terpasang. Oke, baru kita pasang DVD roomnya. Pasang cover casingnya. Oke, coba kita tes ya. Oke, tampil. Jadi intinya yang tadi video ini adalah memastikan bahwa power supply betul-betul mati atau betul-betul rusak atau tidak. Dia hidup seperti tadi, walaupun dites belum tentu dia bagus. Jadi kalau ada baiknya, kalau teman-teman mau memastikan, ya wajib punya power supply sendiri untuk ngetes ya. Jadi ngetes dia langsung ke power supply-nya. Tapi kalau sudah lebih mahir, sebenarnya bisa langsung pakai avometer. Bisa langsung pakai avometer, bisa mengetahui pin mana dari sini yang tegangannya hilang begitu. Di sini kan ada, nanti bisa ditahu mana tegangan yang hilang atau yang di sini. Karena yang lari ke boardnya kan ini dua, jadi kita bisa cari yang mana pinnya yang hilang itu berapa volt yang misalnya mungkin dia mintanya 5 volt tapi dia tidak sampai 5 volt, itu bisa menyebabkan dia mati. Oke, sekian video tips dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe dan share ataupun komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan share video ini, berikut dan komennya juga, untuk masukan buat saya membuat video. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.